Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah diundang untuk kegiatan kita pada hari ini, pada kepala sekolah, psikolog, dan juga wali kelas. Nah, jadi pada hal ini di sekolah kita ada problem, yaitu seorang siswa kita yang bernama Malik, dia berkelahi, kemudian sampai membawa senjata tajam. Nah, saya ingin tanyakan, apakah sepakat kita melakukan kegiatan konferensi kasus untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh siswa ini tersebut dan juga untuk sekolah kita? Bagaimana kepada para pihak-pihak yang terkait? Apakah sepakat? Ya. Sebelumnya ini siswanya terlibat perkelahian antar siswa di SMA kita ke dari sekolah luar. Jadi dia ini dapat dugaan bahwasanya sudah pernah berkelahi beberapa kali dan membawa senjata tajam, dan di sekolah pun sudah pernah terlihat dipantau oleh salah satu guru, dia tuh membawa senjata tajam begitu. Nah, Ya. Apakah senjata tajam itu digunakan untuk melukai? Apa sudah ada yang terlukai? Nah, dari informasi yang sudah didapatkan, anak ini sudah melukai beberapa siswa dari sekolah lain maupun dari sekolah kita juga. Nah, jadi memang siswa ini sudah nakalnya itu sudah keterlaluan begitu. Bagaimana ditanyakan lagi? Oke. Kembali saya tanyakan, apakah sepakat kita mengkompari kasus untuk permasalahan siswa ini? sepakat. Baik, terima kasih. Kalau daripada itu kita undang orang tua dan kita mulai kegiatan konferensi kasus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kegiatan pada sore hari ini kita akan membahas tentang konferensi kasus. Nah, konferensi kasus itu adalah kegiatan pendukung atau dalam kegiatan BK di mana suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait untuk membahas tentang persoalan yang sedang dihadapi agar bisa mendapatkan titik balik dari permasalahan ini, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan yang dialami oleh siswa tersebut gitu. Dengan tujuan untuk mengusahakan cara terbaik bagi pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Harapannya dalam kegiatan ini pada pihak-pihak terkait itu bisa sukarela dan terbuka dalam memberikan informasi ataupun pemecahan masalah. Kemudian juga kita harapannya bisa merahasiakan apa yang sudah kita lakukan ini untuk ke depan, dan juga ini cukup untuk di forum kita saja gitu. Dan juga kepada pihak-pihak terkait gitu, ini juga dengan bisa melakukan dengan sebaik mungkin sehingga kegiatan ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik pula, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, sebaiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu setiap anggota dan saya pribadi juga. Perkenalkan, nama saya Firmon Deka Prasetyo. Di sini saya sebagai guru pembimbingnya, dan juga di sini ada Ibu Kepala Sekolah Bu Retno, kemudian di sini ada psikolog, itu ada Ibu Neni, dan di sini ada wali kelas, itu namanya Ibu Indah. Dan juga kita menghadiri orang tua dari anak siswa kita tersebut, yaitu Rahma, Ibu Rahma. Oke, baik. Jadi permasalahannya ini adalah yang terjadi di siswa SMA kita ini. Siswa kita ini dikabarkan mengalami kejadian yang tidak disenangi. Jadi siswa kita ini berkelahi dengan siswa sekolah lain dan juga siswa di sekolah kita ini juga. Dan itu didapatkan informasi bahwasanya dia ini membawa senjata tajam. Bahkan di sekolah pun dia membawa senjata tajam, seperti itu. Dan ini sudah tertangkap oleh beberapa
guru melihat dia membawa senjata tajam seperti parang dan juga pisau seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu tanggapan daripada pihak-pihak terkait, apakah mengetahui dan mendapatkan juga informasi lain dari anak tersebut, gitu, kepada ibu kepala sekolah untuk memberikan tanggapan dalam siswa ini. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu belum pernah mendapat laporan terkait siswa yang sedang Bapak bicarakan tadi. Nah, mungkin nanti saya bisa memberikan tanggapan setelah kasus ini kita bicarakan sama-sama. Ada ibu dari siswa, mohon untuk mengikuti konferensi kasus ini dengan baik. Baik, terima kasih. Di sini juga kita menghadirkan yang namanya wali kelas dari siswa tersebut, ya. Boleh kepada wali kelas memberikan pandangan dari siswa ini seperti apakah memang di kelas 9 nakal atau bagaimana? Baik, saya selaku wali kelas siswa ini pernah mendengar dari teman-temannya ya, ada yang mengadu lah istilahnya kepada saya selaku wali kelas. Namun masih sama-sama belum mendapat kejelasan apakah sekadar informasi saja atau teman-teman ingin menjelek-jelekan si siswa tersebut, belum mengetahui kepastiannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk psikolog, Ibu, bagaimana nih pandangannya? Apakah siswa ini kurang perhatian atau bagaimana, Bu, sehingga dia terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ini? Baiklah, menurut saya di sini kan saya orang luar dari sekolah ya. Saya mungkin tahu karena dari ibu dan bapak juga tadi tentang anak. Mungkin di sini anak tersebut kurang perhatian dari baik orang tua atau teman yang di sekitarnya. Karena mungkin juga itu juga membuat dia bisa melakukan hal seperti itu dan membawa senjata tajam sehingga menyebabkan dia terluka ke teman-temannya. Baiklah, cuma segitu dulu pandangan dari saya. Baik, terima kasih. Juga di sini kita menghadirkan orang tua dari si siswa tersebut. Sebelumnya saya ingin bertanya juga pandangannya bagaimana siswa tersebut di seharian dan juga apa memang orang tua sudah mengetahui tentang problem permasalahan ini. Pak Ibu Rahma, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya selaku wali siswa atau orang tua anak saya tidak tahu mengenai anak saya apa yang dia lakukan di sekolah, karena saya tahunya saat berangkat dari rumah dia berpakaian rapi, berpakaian seragam sekolah. Saya perhatikan baik di sekeliling kawannya dia aman-aman saja. Apalagi soal tadi saya mendengar anak saya membawa senjata tajam, itu saya baru tahu pada saat bapak dan ibu bercerita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kembali ya, terima kasih kepada Bu Rahma yang coba jelaskan kembali. Jadi permasalahannya itu siswa kita ini yang bernama Malik itu dia berkelahi nih dengan siswa lain dan juga siswa di sekolah kita, dan berkelahinya itu juga membawa senjata tajam. Nah, menurut Ibu Kepala Sekolah sendiri pandangannya, ini kegiatan, maksudnya kegiatan kooperasi kelas kita ini terhadap siswa tersebut, apakah diwajibkan ataukah memang ada sebuah peraturan di sekolah ini untuk membawa senjata tajam, atau ada hal-hal yang memang dilanggar ya, oleh siswa tersebut juga? Boleh dijelaskan, Bu? Baik, terima kasih. Di sini kan kita memiliki peraturan di sekolah yang mana tidak boleh membawa senjata tajam ke dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini siswa tersebut sudah beberapa kali terlibat perkelahian baik dari anak-anak sekolah kita sendiri maupun dengan siswa dari luar. Nah, korban itu sendiri
adakah korban yang benar-benar parah akibat ulah anak tersebut? Menurutnya Pak Ilham. Ya baik, terima kasih. Dari informasi yang sudah saya dapatkan, jadi akibat dari kegiatan siswa tersebut berkelahi tadi, itu ada 2 orang sudah masuk rumah sakit dan dikabarkan dia sampai sekarang itu dirawat dan belum bisa masuk sekolah seperti biasanya gitu. Bu. Jadi saya pertanyakan lagi, ini sanksi seperti apa yang bisa diberikan kepada siswa ini terkait problem yang dialami oleh siswa ini juga. Begitu. Terima kasih. Kalau kebijakan dari sekolah sendiri, di mana di sini jika terdapat anak yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dari sekolah, yang pertama itu kita melakukan sistem poin, di mana di sini kita memberi 100 poin. Jika anak tersebut sudah melanggar sebanyak 100 poin, maka akan dikeluarkan. Nah, di sini untuk kekerasan yang anak Malik tersebut lakukan akan mendapatkan 50 poin pertama karena sudah merugikan orang lain dan kekerasan yang ia lakukan itu sudah berdampak besar baik dari anak tersebut maupun orang lain. Kalau dari pihak sekolah. Baik. Jadi sanksi yang bisa diberikan apakah memberikan skor book atau langsung siswa ini akan dipindahkan sekolah, Bu? Seperti itu. Kalau dari sekolah sendiri, yang pertama yaitu tadi sudah memberikan poin 50 poin pertama. Jika anak tersebut mengulangi lagi setelah penyelenggaraan konferensi kasus ini dilakukan dan anak tersebut nanti akan dipanggil kepada Pak Ilham selaku guru BK di sekolah ini memberikan layanan terlebih dahulu kepada anak tersebut. Jika dia terus mengulangi kesalahannya, maka sekolah mau tidak mau akan mengeluarkan memberi tindakan langsung, yaitu mengeluarkan dari sekolah ini. Oke, terima kasih. Saya tanyakan kembali untuk pandangan wali kelas terkait permasalahan ini, apakah siswa ini sudah mendapatkan skor 50 dan ini diskor siapa atau peraturan dari sekolah seperti apa, Bu? Ya, sesuai yang sudah kepala sekolah katakan, selaku yang mengambil kebijakan paling tinggi di sekolah ini. Jadi kalau memang siswa tersebut sudah tidak mampu lagi diatasi dalam masalah ini, yang mau tidak mau ya dikeluarkan, gitu. Oke, terima kasih. Jadi di sini bahasanya jika sudah 100 poin akan dikeluarkan. Nah, berarti di 50 poin itu akan diskors, Bu? Ya, benar. Ya, Kita mengambil kebijakan dulu untuk perkembangan anak tersebut, yaitu menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu pada pihak yang terkait, yaitu korban yang telah ia lukai. baik. Terima kasih. Dari menurut pandangan psikolog ini sudah wajarkah tindakan dari siswa ini jika dilakukan sanksinya skors, Bu? Baiklah, kalau menurut saya itu kan dari peraturan sekolah sudah ditetapkan, itu wajar-wajar saja. Tetapi saya boleh menambahkan, bisa saat anak diskors itu pihak sekolah atau keluarga bisa untuk mengobati anak tersebut, bisa seperti terapi atau lebih diperhatikan, pokoknya untuk mentalnya atau untuk fisiknya diperbaikin lagi dari pihak sekolah, bisa membantu dan juga orang tua. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita dapatkan sanksi dari siswa tersebut adalah diskors selama Lebih kurang 1 minggu. lebih kurang 1 minggu diskors. Nah, untuk orang tua sendiri, apakah siswa tersebut ibu sendiri terutama menerima sanksi yang diberikan dan bisa disampaikan nanti kepada siswanya, Bu? Oke. Kalau memang sudah peraturan sekolah, saya selaku orang tua sudah siap menerima apapun konsekuensi yang ada di sekolah. Oke. Terima kasih. Jadi kita dapatkan anak ini akan kita skor selama 7 hari atau 1 minggu, dan juga di sini akan dilihat
perkembangannya, apakah anak ini masih akan melakukan kesalahan juga atau tidak. Nah, jika iya, ini akan dilanjutkan gitu kan skorsnya, ataupun nanti tindak lanjut selanjutnya setelah diskors gitu kan. Nah, sanksinya adalah 1 minggu. Apakah ibu semua pihak yang telah menghadiri ini sepakat kita memberikan skors kepada anak ini sudah sanksinya 1 minggu? Baik, sepakat. Terima kasih. Itu tadi kegiatan konfederasi kita tentang permasalahan siswa tadi. Saya ucapkan mohon maaf juga jika ada salah kata juga, dan mohon maaf juga jika mungkin ada hal-hal yang menyinggung gitu. Dan di sini kita dapatkan sanksinya tadi adalah 7 hari skors, dan saya mohon maaf jika mengganggu waktunya sebelumnya. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita menutup kegiatan ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi